Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah di sini yang sering kali menerima pesan dari yang mengatasnamakan bank dan meminta kita untuk mengirim kode OTP atau mengirim nomor kartu ATM kita? Atau mungkin ada seorang yang kehilangan uang dalam hitungan detik hanya gara-gara mengklik tautan palsu? Kelihatannya sepele, namun dalam 1 tahun ribuan nasabah sudah banyak sekali yang menjadi korban dan mereka kehilangan uang tabungan mereka dalam hitungan detik. Mengerikan bukan? Namun tenang, sekarang kita akan belajar bagaimana kita terhindar dari kejadian-kejadian seperti itu. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan pelajar yang aktif menggunakan mobile banking, serta orang tua ataupun pengguna baru yang memerlukan panduan sederhana untuk melakukan transaksi keuangan digital. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Oke, sebelum kita mulai, mari kita melakukan sedikit kuis ringan. Angkat tangan di sini siapa yang sering banget lupa PIN atau password yang harus berulang-ulang kali untuk input dan lain-lain. Coba angkat tangan. Wah, ternyata banyak juga ya. Tapi tenang, itu adalah hal yang wajar. Maka dari itu kita sekarang akan belajar bagaimana menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang akan berakibat fatal. Perkenalkan, nama saya Siva, mahasiswa ilmu komunikasi sekaligus pengguna aktif mobile banking yang sering kali menemui penipuan-penipuan digital dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Nasabah Aman, Transaksi Tenang, Tips dan Pengalaman Menggunakan Mobile Banking. Adapun agenda yang akan kita bahas, yang pertama adalah menjelaskan manfaat dan kegunaan dari aplikasi mobile banking. Yang kedua, mengenali ancaman digital seperti phishing, penipuan, ataupun penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga, mempelajari langkah-langkah praktis untuk melindungi akun dan transaksi menjadi lebih aman. Yang keempat, menumbuhkan kebiasaan bijak saat menggunakan layanan digital keuangan. Dan yang terakhir adalah menginspirasi kita semua untuk menjadi nasabah yang lebih cerdas dan mampu berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain. Baik, masuk ke pembahasan pertama, yaitu manfaat dan kemudahan dari aplikasi mobile banking. Pagi-pagi, Pak Reza ini sangat buru-buru sekali untuk pergi ke kantor. Tapi di tengah perjalanan, dia ingat kalau dia belum bayar listrik, top up e-wallet, bahkan belum ngirim ke orang tuanya. Tapi Pak Reza ingat kalau dia menggunakan aplikasi mobile banking. Seketika dia berhenti sejenak untuk melakukan transaksi itu. Selesai, transaksi berjalan dengan lancar. Manfaat mobile banking ini memang banyak sekali Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang pertama adalah menghemat waktu. Jadi kita tidak perlu antri lagi ke bank. Yang kedua adalah bisa diakses dalam 24 jam. Pagi, siang, sore, malam, dini hari sekalipun kita masih bisa menggunakan aplikasi mobile banking. Yang ketiga adalah mengurangi resiko membawa uang tunai, karena sekarang itu kita harus hati-hati ya teman-teman. Membawa uang tunai itu bukan resiko yang kecil. Jadi dengan adanya mobile banking itu sudah mengurangi beban kita ketika kita ingin melakukan transaksi. Yang selanjutnya adalah mendukung pembayaran kris. Sekarang itu kita sudah apa-apa pembayaran menggunakan kris ya teman-teman. Sekalipun 500 perak kita sudah bisa menggunakan aplikasi mobile banking dengan fitur kris. Selanjutnya adalah mempermudah pemantauan riwayat transaksi. Kita sudah tidak lagi datang ke bank untuk ngecek riwayat transaksi ataupun meminta rekening koran karena kita sudah bisa akses dari aplikasi mobile banking tersebut. Misalnya ketika kita sedang berlibur di kota lain, kita bisa membayar makanan, membayar tiket, hotel, ataupun transportasi dengan menggunakan aplikasi mobile banking ini tanpa kita repot membawa uang tunai. Semua bisa dilakukan dengan cepat, praktis, dan aman. Dengan kisah sederhana ini, jelas bahwa mobile banking bukan hanya soal teknologi, tetapi solusi keuangan modern yang mempermudah hidup kita sehari-hari. Baik, masuk ke pembahasan kedua, saya akan menjelaskan tips aman dalam menggunakan mobile banking. Bertransaksi melalui mobile banking memang sangat praktis, tapi tetap keamanan adalah prioritas.
Selanjutnya adalah saya akan memaparkan beberapa yang bisa kita hindari dalam menggunakan mobile banking dan apa sih yang harus kita lakukan. Apa sih hal-hal yang harus kita lakukan supaya mobile banking kita tetap aman? Yang pertama adalah jaga kerahasiaan PIN. Jangan tulis atau catat PIN kita dalam notes handphone ataupun buku catatan. Setelah kita membahas apa yang harus kita lakukan, sekarang saya akan menjelaskan beberapa apa yang harus kita hindari supaya transaksi di mobile banking tetap aman. Yang pertama adalah jangan sesekali menulis atau mencatat semua password, PIN, dan sebagainya di dalam notes handphone dan dalam buku catatan. Yang kedua adalah jangan pinjamkan ponsel kita kepada orang lain tanpa pengawasan dari kita. Yang ketiga adalah hindari transaksi melalui jaringan WiFi publik. Yang keempat adalah jangan mengunduh file atau login ke tautan situs yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Yang selanjutnya adalah selalu periksa ejaan nama situs sebelum kita mengklik tautan tersebut untuk menghindari kita supaya tidak masuk ke tautan palsu. Dan yang terakhir adalah log off semua aplikasi setelah kita melakukan transaksi. Contohnya ketika saya sedang melakukan transaksi dari aplikasi mobile banking, saya harus segera log off, biasanya ada di pojok kanan atas, log off semuanya dan clean histori aplikasi sebelum-sebelumnya supaya lebih aman dan menghindari penyalahgunaan. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu strategi keamanan BCA dan layanan Halo BCA. Seorang nasabah BCA sedang cek saldo melalui handphone dan aplikasi mobile banking, tapi tiba-tiba muncullah notif SMS dari BCA yang mengatasnamakan BCA, logonya sama dan infonya itu benar-benar seperti BCA. Nah, ketika SMS itu datang dan meminta untuk kirim kode OTP dan lain-lain, nasabah ini sadar kalau bahwasanya itu bukan dari pihak BCA-nya langsung, dan itu juga merupakan penyerangan berupa phishing. Tapi BCA telah menyiapkan strategi keamanan komprehensif. Yang pertama adalah pendekatan people, proses, dan teknologi. Yang kedua, layanan Halo BCA yang siap membantu verifikasi dan menindaklanjuti transaksi mencurigakan. Yang ketiga adalah investasi IT 8% pada tahun 2025 untuk infrastruktur yang aman dan andal. Adapun beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari serangan phishing tersebut. Yang pertama adalah hanya unduh aplikasi resmi dari sumber-sumber yang terpercaya. Misalkan dari Android mungkin bisa pakai Play Store, misalkan untuk Apple mungkin App Store. Jadi jangan mengunduh aplikasi dari link-link yang kita tidak tahu ini kejelasannya itu seperti apa. Yang kedua adalah rutin memperbarui sistem dari aplikasi. Biasanya pengguna mobile banking apabila BCA ada updatean, biasanya dia otomatis minta diperbarui ketika kita akan ketika kita akan masuk aplikasi dan masukin password dan sebagainya, biasanya kalau emang ada update yang terbaru dia meminta untuk diperbarui. Jadi itu sifatnya optional, tapi kita tetap harus rutin untuk update supaya tidak terlalu tertinggal. Selanjutnya adalah verifikasi pihak yang mengakui dari BCA sebelum memberi informasi. Jadi benar-benar harus diverifikasi dulu, betul gak ya ini dari BCA, betul gak ya infonya ini valid. Nah, bagaimana cara memverifikasinya? Kalian bisa telepon Halo BCA untuk konfirmasi benar gak ini dari pihak BCA langsung yang menanyakan terkait bla bla bla. Jangan khawatir, BCA sudah punya aplikasi yang bebas pulsa. Jadi, kapanpun kalian akses, dia tidak akan membutuhkan pulsa lagi. Yang penting jaringannya udah oke. Selanjutnya adalah hindari tautan mencurigakan dari SMS atau email. Jadi setiap ada tautan yang mencurigakan jangan sembarangan diklik ya, karena sekarang udah banyak banget bentuk-bentuk penipuan digital. Jadi kita harus lebih aware lagi. Selanjutnya adalah privacy digital dan phishing di Indonesia. Sebelum membahas risiko digital, kita harus tahu definisi phishing itu seperti apa. Phishing itu adalah penipuan digital yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri data sensitif. Dampaknya bukan hanya finansial saja, tapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.
Contoh terkenal di Indonesia itu pada tahun 2001, di mana situs palsu mirip klikbca.com untuk merekam data logi nasabah itu memicu UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan peraturan turunannya. Selain itu juga data bocor antara 2020 sampai 2022 sekitar 98 juta data pribadi terutama dari sektor keuangan, e-commerce, pemerintahan, bahkan media sosial juga dimanfaatkan untuk menyebar link palsu dan situs tiruan lainnya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP mengatur pengelolaan data hak teman-teman dan saksi pelanggar. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, sekarang kita udah masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kebiasaan komputasi aman untuk mobile banking. Ketika Bunga sedang berada di luar dan dia ingin membayar tagihan melalui aplikasi mobile banking, tiba-tiba ada SMS masuk dan meminta PIN serta kode OTP. Beruntung Bunga tahu nih, ini adalah modus penipuan. Jadi Bunga mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang aman. Hadirin sekalian, hari ini kita telah melihat bahwa memang mobile banking ini banyak sekali memberikan kita kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan digital. Seperti halnya pembayaran listrik, transfer, bahkan cek transaksi dengan cepat dan mudah. Namun, kemudahan tidaklah bebas resiko. Kejahatan atau misalkan kebocoran data itu merupakan ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja. Yang membedakan kita dengan korban adalah kesadaran dan tindakan nyata. Dengan kita menjaga handphone kita atau misalkan kita menjaga transaksi kita dengan tidak menggunakan wifi publik, tidak menginstal aplikasi dari sumber yang tidak resmi, ataupun memverifikasi informasi menggunakan atau menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga, teman, kerabat, dan komunitas lainnya. Mari kita jadikan pesan kunci pidato ini sebagai pegangan untuk kita sehari-hari. Yang pertama, keamanan digital dimulai dari kita sendiri. Yang kedua, jangan pernah memberikan OTP atau CVV kepada siapapun. Yang ketiga, pastikan selalu bertransaksi melalui aplikasi resmi. Yang keempat adalah gunakan kombinasi PIN dan kata sandi yang kuat. Yang terakhir, awasi riwayat transaksi secara berkala. Hadirin yang saya hormati, saya harap pertemuan hari ini kita tidak hanya menjadi pengguna mobile banking yang cerdas, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Bagikan pengalaman ini, awasi transaksi kita, lindungi data pribadi, dan jadilah nasabah yang aman. Sehingga transaksi tidak hanya tentang khawatir dan transaksi berjalan dengan lancar dan menyenangkan, tenang, dan bebas khawatir. Mari kita buktikan bahwa nasabah aman, transaksi tenang bukan hanya slogan, tapi gaya hidup digital kita. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.